Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mensimulasikan pemberian hadiah materi desain thinking. Yang pertama ada saya sendiri, Iin Imanto Fajriah sebagai pemimpin simulasi. Kemudian ada Mbak Zulfa, Mbak Siwi, dan Mas Rizka sebagai perancang. Dan yang terakhir ada Mas Muammar Kadabi sebagai klien kita. Mari kita akan mensimulasikan. Kita akan memberikan hadiah kepada kawan kita yang bernama Mas Muammar Kadabi. Tanpa berdiskusi, setiap perancang harus menggambarkan satu hadiah yang menurut Anda paling baik untuk klien. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan tunjukkan gambar Anda pada klien. Bisa dimulai dari Mbak Siwi. Saya lihat laptopnya Mas Kadabi kan jadul ya Mas. Terus selain itu kan Mas Kadabi suka konten. Nah, jadi saya memberikan hadiah berupa laptop, kamera, dia bisa silakan Mas Kadabi bisa memberikan komentar tentang hadiah. Ya, terima kasih atas usulan hadiahnya. Menurut saya kacamatanya ini sangat bermanfaat, tapi ada kekurangan, yaitu spek-speknya, terus warna dan yang lainnya belum tertera. Dan yang kedua, saya itu tidak terbiasa memakai kacamata karena menurut saya membuat saya terganggu dalam berkonsentrasi. Terima kasih untuk Mas Rizka. Oke, yang terakhir Mbak Zulfa bisa memberikan hadiahnya pada Mas Kadabi. baik, karena menurut saya dalam perkuliahan PPT ini saya pernah melihat Mas Kadabi dengan menggunakan laptop, tapi laptopnya mungkin keyboardnya ada yang bermasalah, dan kali ini saya akan memberikan Mas Kadabi keyboard bersama mouse Bluetooth, karena menurut saya untuk mouse Bluetooth dan keyboard itu bisa memfasilitasi laptop Mas Kadabi yang mungkin kadang keyboardnya bermasalah atau kurang support. Dan kenapa saya tidak memberikan hadiah laptop, karena menurut saya Mas Kadabi itu orangnya suka mengotak-ngatik IT, sehingga saya tidak memberikan laptop tapi hanya sekedar penambahan fasilitasnya saja. Terima kasih atas usulan hadiahnya. Ini akan saya pertimbangkan, tapi saya itu tidak suka yang membuat barang-barang yang saya miliki tidak bermanfaat, sehingga kalau ini jadi double itu berarti keluar dari prinsip saya, tapi akan saya pertimbangkan. Terima kasih. Oke, tadi kita merancang dan berasumsi tentang klien kita. Rancangan yang baik perlu dimulai dengan empati terhadap penggunanya. Sekarang, marilah kita mencoba mengenali klien kita dengan berbagai kebutuhannya. Silakan para perancang bisa mengajukan pertanyaan kepada klien. Cobalah menggali hadiah apa yang sekiranya akan dibutuhkan dan disukai oleh klien. Juga fitur spesifik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh klien tersebut. Waktunya 4 menit dan mulai dari sekarang. Bisa dimulai dari Mbak Zulfa. Baik, mungkin dari hadiah yang saya berikan tadi Mas, kalau saya lihat-lihat mungkin Mas Kadabi itu akhir-akhir ini aktivitasnya seperti apa ya?
karena saya terjun ke dunia pendidikan, jadi saya ingin mengasah ilmu saya dalam mengajar itu dengan cara saya mengikuti les, jadi les gratis ke anak-anak sekitar rumah saya. Berarti lesnya itu kegiatannya secara berkelompok ya? Iya. Tapi secara gratis tanpa pemungutan biaya. Dan itu baru saya mulai. Mungkin hobi Mas Hadapi selain ada kegiatan mengeles itu apa aja ya? Hobi saya yaitu yang pertama, selain mengelesi, saya suka ngonten, terus bermain musik, dan yang ketiga itu traveling, jadi keliling ke naik sepeda atau sepeda motor ke daerah-daerah. Yang menurut Mas Hadapi saat ini sangat dibutuhkan dan mungkin sangat diperlukan itu ke arah yang mungkin untuk konten atau untuk menunjang kegiatan les atau lain sebagainya. Nah, untuk mengonten saya sudah memiliki alat ya, karena sudah lama, 2 tahun. Nah, untuk penunjang saya yaitu yang belum itu di les, jadi alat dan bahan untuk mengelesi itu karena saya belum pernah sama sekali mengelesi. Terima kasih atas informasi. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Siwi memberikan atau menggali pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan. Oke, kan tadi Mas Hadapi mulai ngelesi ya? Ya, Dan baru awal-awal kan? baru awal. Itu kira-kira untuk anak SD, SMP, SMA atau anak kecil, anak TK atau Kalau sementara itu, kalau untuk anak SMP dan SMA kemungkinan kalau saya lesikan malu, karena biasanya anak SMP dan SMA itu mintanya ke rumahnya, dia datang ke rumah saya. Kalau sekarang kebanyakan tetangga saya itu milik anak-anak SD, daripada malam atau sorenya dia tidak produktif, akhirnya saya menawarkan diri untuk rumah saya buat sebagai rumah les, jadi bermain sambil belajar. Nah, kira-kira itu tapi kan tempat udah ada ya Mas? Ya, Nah, itu yang dipelajarinya matematika atau IPA atau teknologinya semua? kalau untuk SD saya ikuti semua, terutama kalau yang untuk SD biasanya kesulitannya di matematika, jadi lebih banyak contohnya ke matematika, dan yang kedua di IPA. Terima kasih Mas Hadapi untuk informasinya. Oke, yang terakhir Mas Rizka bisa memberikan pertanyaannya terkait dengan klien. Ya Mas, tadi kan katanya lesnya di rumahnya, itu untuk tempatnya itu di dalam rumahnya apa di terasnya? Kalau di rumah saya itu saya pakai di teras garasi saya, karena garasi rumah lebar. Ya. Jadi situ saya bersihkan, saya hiasi, terus saya kasih tikar untuk les sana untuk tidak bisa. Terus untuk rata-rata jumlah yang datang itu kebanyakan tiap hari itu ada 3 sampai 4, belum banyak sih karena baru mulai 2 minggu ini, jadi informasi belum menyebar. Lalu untuk tadi kan katanya sudah rajin kan tikar, Ya, itu untuk anak-anak belajarnya itu duduk tok apa ada meja kecil? terus cuma duduk, jadi karena saya tidak memiliki meja-meja kecil seperti layaknya tempat les yang lain, dan otodidak ya tempat terbuka, duduk, dan cuma kertas itu aja bacaannya betul pakai. Oke, setelah semuanya berbicara dengan klien, mari simpulkan apa yang telah kalian ketahui tentang klien kita. Para pelanggan silakan memberikan kesimpulannya terkait dengan penjelasan dari klien. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Berarti dari kesimpulan apa yang kita dapat, mungkin kebutuhan Mas Hadapi atau yang ingin disukai akhir-akhir ini berarti lebih menjurus ke tentang kegiatan les privat yang akan didalami ya. Ya, benar. Mungkin bisa ditambahkan ya kepada Mbak Siwi atau Mas Rizka.
karena kan tadi ya kan baru awal-awal, berarti kemungkinan besar untuk fasilitasnya juga perlu ditunjang yang lebih. Iya, harus memiliki fasilitas. Ya, mungkin Mas Rizka bisa menambahkan lagi. Ya, kalau untuk kegiatan yang dirancang kan hanya sore, Iya. itu berarti setelah anak pulang sekolah, apakah nanti ada jadwal lain pas malam apa? Sebenarnya saya kan kalau sore dan habis kebanyakan anak-anak kan bermain, selain itu kan bermain dan belajar sendiri. Nah, daripada mereka belajar sendiri, alangkah baiknya saya tawari untuk belajar bersama. Berarti kamu belajar ini sebatas dengan Iya, sama ya, apa yang belum mereka paham dalam pembelajaran sekolah. Oke, sekarang para perancang silakan berdiskusi singkat. Sepakati rumusan tujuan desain Anda dengan bersama-sama. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Berdasarkan rumusan tujuan, sekarang gambarlah sebanyak mungkin ide rancangan hadiah Anda pada tiap-tiap perancang. Setiap perancang harus menggambar sendiri-sendiri tanpa berdiskusi dan dilarang untuk melihat gambar ke rekan lain. Silahkan tunjukkan, jangan jelaskan semua ide rancangan Anda kepada klien. Klien silahkan mengamati, bertanya, dan memberikan komentar tentang ide-ide para perancang. Silahkan bisa dimulai dari Mas Rizka. Meja ya Mas ya. Meja penghapus dan terima kasih untuk hadiahnya. Tapi menurut saya ini meja dan penghapus serta papan tulis ya. Saya blackboard. Oke, untuk ukurannya belum spesifik. Jadi menurut saya untuk meja sendiri harus ada ukurannya, karena blackboardnya sendiri terlalu besar ya. Jadi ya, jadi untuk apa namanya hadiah ya, terima kasih. Ya, Sekarang klien dapat memberitahu rancangan mana yang paling Anda sukai. Silakan. ya papan tulis. Jadi menurut saya papan tulis ini terlalu besar
papan di area tempat saya terima kasih akan saya Kalau untuk ini mas ada yang bikinan sekalian terus ada buat pembelajaran. ya. Untuk hitungan sendiri saya terapkan juga alat bantu ya, jadi taraf itu dengan tangan, jadi dia tidak tergantung oleh alat. Oke, selanjutnya Mbak Zulfa bisa Terima kasih untuk papan bentuknya, ukurannya sedang dan menghapus alat-alat penunjang flash. Terima kasih, tapi di sini lebih tepatnya karena les saya kan hidrogen, jadi tidak kelas 1 semua atau kelas 4 semua. Jadi kalau untuk papan tulis itu jadi fokusnya ke satu kelas dalam satu anak atau dalam satu kelas. Sedangkan yang saya ajar itu ada kelas 3, 4 dan 5. Setelah mendengarkan respon klien, silakan para perancang menyepakati satu desain hadiah yang dirasa paling sesuai dengan kebutuhan atau keinginan klien Anda. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Iya, silakan menyepakati satu desain. Silakan gambarkan prototipe hadiah Anda pada selembar kertas. Gambar juga sebuah kartu ucapan yang sekiranya cocok untuk klien Anda. Buatlah gambar sedetail mungkin sehingga fitur-fitur khas rancangan akan terlihat jelas. Anda juga dapat menggambarkan hadiah dari beberapa sisi, misalnya tampak depan, tampak samping, dan lain-lain. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Ya.
Selamat, Anda berhasil membuat prototipe. Ini tunjukkan, jangan jelaskan prototipe idea Anda pada klien dan catatlah respon darinya. Klien, silakan berikan respon sesuai pertanyaan di dalam kolom. Silakan bisa dimulai dari Mbak Sini. Oke, ini saya dia berupa peralatan les, meja dan papan. Mejanya berukuran 1 meter, tingginya 50 cm. Jadi saya ini sangat cocok yang sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Oke, selanjutnya bisa dari Mas Rizka. Ya, di sini juga ada pemberian meja dan papan tulis kecil. Meja berukuran sama, yaitu 1 meter, tinggi 50, dan itu sangat baik untuk menulis anak-anak yang sekarang kondisinya dia sambil tiduran. Dan untuk papan tulis serta spidol dan penghapusnya juga saya butuhkan. Untuk saya ini juga sangat baik ya, saya buat saya. Terima kasih. Yang terakhir bisa dari Mbak Zulfa. Oke ya, dari Mbak Zulfa ada buku bacaan tematik kelas 1 sampai 6. Ini juga sangat saya butuhkan, belum memiliki, dan papan tulis individu, papan tulis guru, serta meja lipat. Ini juga baik, sesuai dengan kebutuhan saya dalam melesi. Terima kasih. Apa yang klien sangat butuhkan dari ketiga para perancang tersebut? Jadi kebutuhan saya saat ini untuk melesi itu yang pertama meja. Meja berukuran 1 meter dengan tinggi 50 cm. Papan tulis guru 1 dan spidol penghapus serta buku. Kemudian hal apa yang kurang disukai dari ketiga Rajia perancang? Yang kurang saya sukai yaitu sebenarnya papan tulis, karena saya menjelaskan ke siswa itu langsung ke bukunya sebagai catatan. Jadi tidak perlu siswa mencatat di papan tulis. Kemudian adakah pertanyaan atau kebingungan yang muncul dari prototipe ketiga perancang? Ketiga perancang tersebut prototipenya sangat jelas, saya paham. Kemudian adakah saran atau ide klien untuk memperbaiki prototipe dari para perancang? Ya, saran saya yaitu untuk spesifikasi meja ya. Jadi bahannya dari apa, terus bisa dibuat mejanya, dan serta lebarnya belum dijelaskan. Itu hanya panjang dan tingginya saja. Oke, terima kasih klien dan para perancang. Demikianlah simulasi dari pemberian hadiah kepada kawan materi desain thinking. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.